Kita masih melanjutkan pembahasan dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan saya memberi judul khotbah saya pagi ini tanggung jawab yang mulia atau tanggung jawab mulia. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita akan membaca terlebih dulu ayat-ayat ini. Walaupun mungkin saudara sudah membaca dalam pertemuan sebelumnya, tetapi dengan semakin kita mengulang membacanya, ada bagian-bagian yang nanti Tuhan akan singkapkan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu saudaraku sekalian, selama murid-murid Yesus masih memiliki pengertian bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan yang bersifat duniawi, maka pertengkaran dan rebutan posisi atau kursi tidak terhindarkan. Siapa yang menjadi terbesar, siapa yang berhak mendapat pengakuan yang terhebat tidak dapat terhindarkan. Dan ini juga bisa terjadi atas kita sekalian. Kejatuhan yang sama bisa terjadi selama pengertian kita tentang pelayanan, tentang pengiringan kita kepada Kristus, tentang kerajaan Allah masih bersifat duniawi. Maka ini nanti ujung-ujungnya adalah rebutan posisi, rebutan jabatan. Siapa nanti yang terbesar di dalam pelayanan? Pengakuan manusia akan lebih dikedepankan daripada pengakuan Tuhan. Dan kalau ini terjadi, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini hanya membuktikan betapa keinginan daging, ego atau si aku masih mengendalikan pelayanan kita. Bukan tujuan-tujuan Tuhan yang mengendalikan pelayanan kita. Menurut beberapa tafsiran, diperkirakan mengapa murid-murid sempat ribut. Ini gara-gara Yesus mengajak 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, ke gunung dan mengalami kemuliaan yang luar biasa, sementara 9 murid lain tidak diajak. Nah, 9 yang tidak diajak ini ada kemungkinan besar mereka kemudian iri, dan kemudian mereka mempercakapkan, dan sampailah juga akhirnya kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan terjadilah diskusi di sana. Siapa sebenarnya yang terbesar? Siapa yang terpenting? Siapa yang dianggap Yesus orang kanan, tangan kirinya? Kenapa? Karena pikiran mereka yang masih daging, cara berpikir mereka yang masih duniawi, itulah penyebabnya. Nah, kalau kita pelayanan, kita ikut Tuhan, orientasi kita masih daging, pikiran kita masih daging, pengertian kita masih duniawi, maka Bapak Ibu saudaraku sekalian, walaupun kita pelayanan, walaupun kita ada di dalam pekerjaan Tuhan atau gereja, motivasi kita yang salah tersebut akan mengiring kita kepada satu kompetisi di dalam pelayanan. Ada beberapa motif yang salah dalam melayani Tuhan, dan motif-motif ini bisa terjadi juga pada kita. Motif ini pernah terjadi dalam diri murid-murid dan gereja mula-mula, tetapi juga tidak menutup kemungkinan motif ini kita juga ada dalam diri kita. Motif yang pertama yang biasa terjadi, orang melayani Tuhan karena keuntungan atau upah materi. Tidak terhindarkan bahwa orang-orang yang melayani karena tujuan ini biasanya memang menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk mencari nafkahnya.
Ini menjadi ciri khas atau menjadi sebuah petunjuk dari adanya penyimpangan dalam pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru palsu. Kalau sudah membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 3 misalnya sudah akan menemukan di sana. Ciri tanda dari guru-guru palsu adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan dari cerita-cerita karangan mereka. Khotbah-khotbah yang mereka karang yang ujung-ujungnya supaya disenangi dan kemudian kalau zaman sekarang diundang lagi dalam pelayanan. Kan jemaat senang ya kalau misalnya khotbahnya itu enak gitu. Jadi karena enak diundang terus. Ada juga begitu ya saudaraku sekalian. Tapi bukan berarti kalau semua pembicara begitu yang diundang terus itu berarti yang palsu, bukan. Tetapi ada kecenderungan seperti itu. Apakah salah mendapatkan berkat materi dari pelayanan? Tidak. Tidak salah, tidak salah kita mendapatkan uang atau materi dari pelayanan. Yang salah adalah kalau itu menjadi orientasi atau tujuan pelayanan kita. Kita bisa saja melayani dan bahkan berhak mendapatkan upah materi dari pelayanan kita, tetapi bukan melayani demi materi. Ini bisa dibedakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 14 disebutkan di sana bahwa orang-orang yang hidup dari pelayanan dari tempat kudus dia mendapatkan penghidupannya di sana. Jadi tidak salah karena memang Alkitab mencatat kalau orang melakukan pemberitaan Injil dia hidup dari pemberitaan Injil. Orang kalau memang hidupnya didedikasikan untuk pelayanan penuh misalnya secara full time. Tidak salah tentu jemaat mempersembahkan persembahannya untuk memberkati hamba Tuhannya dan dia hidup dari sana. Tetapi ini berbeda dengan melayani untuk cari kehidupan. Jadi kita hidup untuk melayani bukan melayani untuk cari hidup. Ini dua hal yang berbeda. Hidup kita ini untuk melayani tapi bukan melayani untuk cari hidup. Kalau hidup untuk melayani itu artinya memang hidup kita dipanggil Tuhan, direncanakan untuk melayani. Tapi melayani untuk hidup itu kita hanya mau melayani kalau pelayanan kita menunjang, membuat kita bisa hidup. Nah ini berbeda jauh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hal ini sama dengan juga di area-area yang lain seperti nanti di bagian-bagian berikutnya. Kita bukan tidak boleh mendapatkan pujian, bukan tidak boleh mendapatkan posisi atau jabatan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan dan orientasi kita di dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, biasanya motivasi yang salah karena dengki atau iri hati. Filipi pasal 1 ayat 15. Oh ada ya orang-orang yang melayani karena dengki, karena iri hati, karena perselisihan. Ada. Karena untuk pembuktian diri. Banyak perpecahan-perpecahan di gereja itu karena dengki, karena iri hati dan ingin membuktikan diri. Saya juga bisa. Memang pendeta gua aja yang bisa, gua juga bisa. Saya punya modal, saya punya duit, saya sewa aja gedung. Saya panggil saja pembicara-pembicara hebat, pemusik hebat, artis-artis. Satu kali buka gereja langsung 500 orang yang hadir. Hebat enggak saya? Hebat. Pendeta saya sudah 8-10 tahun itu pelayanan jemaatnya enggak nyampe itu 100. Saya baru buka langsung 500. Oh, saya mau buktikan bahwa saya lebih hebat dari pendeta saya. Ini namanya motivasi dengki iri hati untuk pembuktian diri. Dan ini salah di mata Tuhan. Ini cacat di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Kalau kita mau terpanggil melayani Tuhan menjadi seorang pemimpin jemaat gembala, itu tidak boleh menggunakan cara-cara jalan pintas dan kekerasan atau lagi pemberontakan. Tapi betul-betul karena panggilan Tuhan di sana. Oh, kalau di SBC saya sangat senang sekali kalau ada di antara saudara yang terpanggil menjadi gembala jemaat, menjadi pemimpin jemaat atau merintis satu pelayanan. Saya senang sekali, itu berarti saya berhasil, saya sukses mempersiapkan saudara. Tapi kalau caranya dengan cara-cara pemberontakan, cara-caranya untuk pembuktian diri,
itu tidak menyukakan hati Tuhan, itu mendukakan hati Tuhan. Dan saya yakin juga di SBC tidak ada. Kira-kira kalau saya besok buka cabang itu ada yang siap jadi gembala cabang kak ya? Siap ya, Mas Iwan ya. Langsung Mas Iwan. Lo Marno juga siap lo. Ya no ya, diutus kemana? Papua ya no ya. Marnonya siap, katanya Ibu Rantinya gak siap. Mas Iwannya siap, Ibu Ahininya yang gak siap. Yang ketiga biasanya motivasi yang salah dalam pelayanan adalah mendapatkan penghargaan atau ucapan terima kasih, pujian dari manusia. Salah nggak kita mendapatkan pujian penghargaan manusia, ucapan terima kasih? Nggak salah juga, tapi salah kalau itu menjadi tujuan dan orientasi kita. Ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak mendapat penghargaan dari jemaat, dari manusia, kemudian kita marah. Dan disitulah motivasi kita diuji. Kapan? Saat kita melakukan segala hal yang baik dan tidak dipuji oleh manusia. Bahkan pendeta saudara mungkin melupakannya. Orang yang ada di sekitar saudara yang harusnya memberi apresiasi, harus memberi pujian juga tidak kunjung memberi pujian. Bahkan mungkin mengkritik saudara. Sehingga saudara menjadi lemah di dalam pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini akan terus Tuhan uji. Semua kita akan terus diuji sampai motivasi kita benar-benar bersih. Yang keempat biasanya kita melayani demi kursi, demi jabatan, demi posisi. Dan sekali lagi ini juga tidak salah. Karena jabatan atau kursi atau posisi dalam pelayanan harus dipandang sebagai sebuah tanggung jawab dan wadah untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Kalau semua tidak mau menjabat dalam posisi kepemimpinan, siapa yang akan menjalankan organisasi pelayanan, organisasi gereja? Kalau semua ditunjuk, jangan saya nggak mau, jangan saya, semua jangan saya, itu sama artinya biar roda organisasi tidak perlu berjalan lancar. Dengan adanya orang-orang yang memegang posisi kepemimpinan, pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Itu harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab. Dan saudara harus tahu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 di sana dikatakan bahwa seorang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menghendaki satu pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang indahnya di sini di mana saudara? Ini pekerjaan yang indah diterjemahkan beberapa versi, pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang mulia. Artinya keberhargaan atau kemuliaan dari jabatan ini di mana? Bukan di posisi ketika kita dihormati jemaat. Bukan ketika kita diapresiasi oleh orang. Atau kita mungkin ada di sebuah gereja yang besar kemudian kita duduk di depan. Kalau gereja kecil ini gak ada pengaruh kayaknya, semua duduk di depan. Masuk duduk di depan aja kagak mau malah. Tetapi kalau kadang-kadang di gereja yang besar tuh kalau jadi pengurus, jadi pemimpin itu ada satu prestis. Ada satu nilai diri yang wow. Bapakku jadi pengurus loh di gereja A, jemaatnya 10.000. Bapakku jadi pengurus loh di gereja A, jemaatnya 20 orang. Ini kayaknya beda gitu ya. Kalau 10.000 ngomongnya bangga gitu. Bapakku jadi pendeta, jemaatnya berapa? 10.000 tuh kayaknya bangga. Nah, kalau jemaatnya berapa? 20 orang. Gereja kecil saja kok. Kita ngomongnya saja itu kayak gak pede. Kalau sudah membaca Alkitab, gereja mula-mula tidak ada gereja yang besar. Kecil-kecil, jemaatnya kemungkinan besar hanya 120. Kenapa? Karena gereja dalam masa perintisan awal. Dan mereka kemungkinan besar pemimpin-pemimpin ini hanya pegang beberapa gelintir orang. Nah, keindahannya di mana? Nah, segini saudara perlu tahu keindahannya adalah pengorbanan dari jabatan itu. Saudara harus tahu bahwa gereja mula-mula itu gereja dalam masa aniaya yang hebat. Dan waktu masa aniaya itu yang dicari pertama-tama itu bukan jemaatnya. Yang dicari itu pemimpin jemaatnya dulu. Jadi yang dijebloskan ke penjara, yang dimasukkan ke penjara atau dihukum pancung itu adalah pemimpinnya dulu. Jadi keindahan, keberhargaan, kemuliaan seorang yang menempati posisi pengurus jemaat, penilik jemaat itu ada pada pengorbanannya, penderitaannya. Bukan pada posisi tempat duduknya di gereja.
tapi pengorbanannya. Makanya kalau jadi pengurus, jadi gembala, jadi PKS, jadi pemimpin di sebuah gereja, engkau mau? Kalau engkau mau berarti engkau siap berkorban di sana. Kalau engkau nggak siap berkorban, engkau nggak siap menderita, engkau tidak siap menjadi seorang penilik jemaat, tidak siap menduduki posisi kepemimpinan dalam gereja Tuhan. Ada orang mungkin mau posisinya tapi tidak mau tanggung jawabnya. Misalnya disebut pengurus, PKS, ketua bidang, gembala. Tapi mau posisinya, kursinya mau. Tapi tanggung jawabnya yang berat, yang banyak tuntutan ini yang biasanya kagak mau. Nah ini yang salah. Kadang-kadang jemaat jauh lebih tinggi loyalitasnya, tanggung jawabnya daripada pengurus. Nah ini kan jomplang. Pengorbanannya lebih bagus, dedikasinya lebih bagus. Harusnya pemimpin tuh ada di atas jemaat, di dalam segala level. Entah itu mungkin dedikasi komitmennya, dukungannya, pengorbanan apapun. Nah kalau kita gak ngerti ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau motivasi kita salah, kita akan gampang sakit hati. Kita akan gampang marah, lemah dan mengasihani diri. Saya dulu pernah menceritakan mengenai sepasang misionaris yang pulang dari misi di Afrika. Satu kali dia pulang satu kapal dengan seorang pemimpin atau presiden Amerika Serikat. Dan waktu dia naik kapal itu, dia sampai ke dermaga, kapal mulai berlabuh. Dia lihat sambutan yang begitu ramai, luar biasa. Bendera dikibarkan, bunyi trompet, teriakan-teriakan. Dan dia merasakan hiruk pikuk ada di dermaga. Dan dia waktu ngelihat itu, dia pikir mungkin juga ada yang menyambut dia, entah itu jemaatnya atau temannya. Tetapi sampai menjelang sore tidak ada satupun yang menjemput dia. Dia harus menerobos dari sekian keramaian orang ini sampai sepi. Dia tunggu, tidak ada satupun yang memperhatikan dia dan memperhatikan sepasang suami istri. Dan suaminya mulai merasa ada satu yang beda. Dia mulai mengasihani diri dan dia berkata begini. Dia berkata sama istrinya, pasti ada yang salah ini. Presiden Amerika itu datang ke Afrika hanya untuk berburu binatang dan tidak membuat sejarah apa-apa, tapi pulang disambut dengan luar biasa. Sementara kita mengorbankan seluruh hidup kita, harta kita, bahkan nyawa pun hampir dikorbankan di sana. Tapi kok gak ada yang menyambut, gak ada yang memperhatikan. Dan dia mulai mengasihani diri. Dan istrinya berbisik, tapi sayang, kita kan memang belum pulang. Presiden itu sudah pulang ke tempat negara asalnya, tapi kan kita belum pulang. Dia disadarkan, oh ya betul, karena kita belum pulang. Kapan penghargaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sejati bukan di dunia ini saudara. Tapi waktu nanti saudara dan saya pulang. Disitulah penghargaan kita yang sesungguhnya disematkan kepada kita. Bukan sekarang. Kalau sekarang sudah mencari penghargaan manusia dan sudah mendapatkannya, engkau nanti kehilangan justru upah penghargaan yang seharusnya engkau dapatkan di sana. Bukan tidak boleh, tapi kalau engkau menjadikan itu sebagai tujuan dan orientasi hidupmu, maka engkau akan kehilangan penghargaan, kehilangan kemuliaan yang waktunya nanti kamu pulang, kita pulang dijemput di sana. Nah kalau kita membaca Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam ayat yang kelima, kita menemukan satu kebenaran yang menarik. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Perhatikan kata di dalam namaku. Beberapa terjemahan lain mengatakan karena aku. Anak-anak dalam konteks perjanjian baru Bapak Ibu Saudaraku sekalian memiliki dua dimensi. Anak dalam arti lahiriah, harafiah, di mana betul-betul anak seusia 1 sampai mungkin 11 tahun. Tapi ada juga anak-anak dalam arti rohani, anak-anak jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang di dalam konteks pelayanan. Jadi ada dua jenis anak-anak di sana, anak-anak jasmani, anak-anak kita sendiri dan anak-anak
secara rohani. Dan dua-duanya Bapak Ibu Saudara sekalian harus kita urus. Tidak boleh hanya satu saja yang kita urus. Nah, yang pertama kita melihat mengenai tanggung jawab. Di sini kita melihat mengenai tanggung jawab mengurus, menerima, merawat, mendidik anak-anak kita sendiri. Itu tanggung jawab yang pertama. Dan nanti yang kedua kita bahas merawat atau mengurus, mendidik anak-anak rohani kita. Kalau saudara sudah punya anak, baru saudara akan mengerti mengenai beratnya tanggung jawab mengurus anak. Tapi kalau belum punya anak, sulit untuk membayangkan. Yang muda-muda susah membayangkan. Minimal saudara membayangkan diri saudara sendiri. Saudara susah gak diurus sama orang tua. Jadi bicara mengenai menyambut, membesarkan dan mendidik anak-anak bukan perkara yang sederhana. Ini bukan hanya sekedar memberi makan, tempat tinggal dan nyekolahin anak. Jangan saudara pikir kalau punya anak itu cuma sekedar kasih makan anak, kasih tempat berteduh sama sekolahin. Itu sebabnya waktu seseorang menikah itu persiapan yang paling penting itu bukan hanya sekedar uang. Tapi mental dan spiritualnya juga harus kuat. Uang penting, spiritual dan mental jauh lebih penting. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah berita mengenai seorang ibu yang memaksa bayinya minum air dari galon sampai akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Waktu diinvestigasi dan dicari tahu kenapa bisa melakukan begitu, karena katanya pertama, suaminya ancam dia kalau anaknya nggak gemuk karena anaknya kurus. Anaknya nggak gemuk akan diceraikan. Jadi mungkin dia pikir dengan dikasih minum banyak-banyak anaknya akan gemuk. Yang kedua, mama mertuanya juga ngancem. Ngomong yang nggak enak. Terus mengintimidasi sampai akhirnya dia stres. Karena ketakutan, karena marah, akhirnya anaknya dicekokin, digelonggong pakai air sampai ditutup hidungnya sampai akhirnya meninggal dunia. Ini cuma satu kasus. Bagaimana kalau orang tua itu tidak dewasa, tidak bisa ngerawat anak dengan baik, anak jadi korban. Dan bukan hanya ngerawat, bukan hanya didik, baru taraf punya anak, mau menerima anak aja penting. Banyak pasangan-pasangan yang sebenarnya nggak siap punya anak waktu dia menikah. Jadi waktu bimbingan nikah saya tanya dulu, ini mau langsung punya anak apa enggak? Rata-rata nanti mungkin tunda setahun, tunda 2 tahun. Saya tanya kenapa? Ya belum siap, mungkin secara materi, secara mental dan lain-lain. Dan itu bukan tidak punya dampak, itu punya dampak yang serius. Kalau orang tidak siap punya anak, kemudian anak lahir, anak bisa tertolak. Itu baru satu, belum lahir sudah tertolak. Dan banyak anak-anak tertolak sebelum ada di dunia ini. Dan setelah ada di dunia ini diperlakukan tidak benar-benar baik. Dan anak tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah. Nah itu baru taraf menerima. Nah itu sebabnya sering saya katakan bahwa kualitas orang tua menentukan kualitas anak-anaknya. Kalau orang tuanya itu kualitasnya buruk, anak-anaknya juga kualitasnya buruk. Beberapa waktu lalu saya sering ceritakan mengenai Susanna Wesley, ibu dari John Wesley dan Charles Wesley. Bagaimana dia merawat ke-11, harusnya itu 19. Ke-11 anaknya dengan tekun, dan 2 orang namanya John Wesley dan Charles Wesley menjadi seorang teolog yang luar biasa terkenal di Inggris. Saudara, ini gak bisa dipisahkan dari kualitas orang tuanya, mamanya dan papanya. Mamanya terutama yang punya banyak waktu mendidik dan mengasuh John Wesley dan Charles Wesley. Jadi di sini yang mau nikah, yang mau punya anak, pikirkan baik-baik, kembangkan kualitas dirimu dengan semaksimal mungkin. Supaya nanti anak-anakmu menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang luar biasa. Ya kalau orang tua yang dipelajari seumur hidupnya nonton film Korea gitu, sinetron, kemungkinan besar anak juga akan diajarin itu. Kalau orang tuanya pemarah, bawaannya marah-marah, kemungkinan besar anaknya juga punya akibat nanti kena dampak yang di sana.
Itu sebabnya orang tua harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau yang masih muda yang mau nikah. Tapi yang sudah menikah harus terus belajar firman, mengembangkan diri menjadi pribadi yang baik supaya anak-anakmu nanti tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Saya bersyukur dikaruniai 2 anak. Yang pertama, anak saya sekarang sudah main keyboard, Theo. Tadi saya puji, oh ganteng banget Theo. Dan harusnya orang tua itu memang mengerti bahwa kita bisa mendelegasikan banyak hal dalam hidup ini. Tugas-tugas kita bisa bagi ke orang lain. Tapi tugas untuk mendidik, merawat anak-anak itu gak bisa didelegasikan. Itu sebabnya catat baik-baik ini untuk orang tua. Engkau harus menjadi guru, pendidik dan mentor terbaik bagi anakmu. Kau tidak bisa menyerahkan ke youth pastor, ke guru sekolah minggu, ke orang lain sebelum engkau sendiri secara maksimal mendidik anak-anakmu. Ada orang tua cuma mau serahkan ke sekolah minggu, serahkan ke youth pastornya, serahkan ke PKS-nya. Dia sendiri tidak mau mendidik, mengasuh anaknya dengan baik. Tidak bisa jadi teladan yang terbaik buat anak-anak di rumahnya. Dan dia seperti ini, dia sebenarnya melupakan tanggung jawab utamanya. Beberapa waktu yang lalu Theo, gak apa-apa ya Theo, saya kasih buat ilustrasi ya. Tapi ini ilustrasi yang baik sayang, gak apa-apa. Dia bilang, papi mau ngomong boleh gak? Tapi kalau Theo mau ngomong itu agak sedikit perasaan saya tuh gak nyaman gitu. Ya udah sekarang, besok aja pulang sekolah. Loh kenapa besok nggak sekarang? Nggak apa-apa sekarang. Nggak, kalau sekarang ini aja nanti aku emosiku kebawa. Waduh, emang mau bicarain apa? Ini tentang Daryl. Ya sudah, ada Daryl juga di situ baru mandi. Duduk sini sayang, Daryl duduk, Theo duduk, ada maminya di situ. Si Daryl ada duduk di bawah di pinggir tembok, mocok gitu. Terus Theo mulai menyampaikan isi hatinya. Isi hati seorang koko yang baik. Ini dari ini loh Pi, harusnya tuh begini, harusnya tuh begini, harusnya tuh begini. Saya ngelihat Theo hari itu hadir sebagai seorang mentor bagi adiknya yang luar biasa. Kami puji, kami apresiasi, termasuk dari soal bagaimana bersikap. Kalau misalnya diajak ngomong orang harus ngelihat wajahnya orang. Kalau jawab di HP jangan terlalu ketus. Ya begitu Theo bimbing. Ada saya, ada istri saya. Dan saya bisa merasakan bahwa anak saya Theo mengalami pertumbuhan. Dan dia bertanggung jawab untuk mendidik juga membimbing adiknya. Gimana Daryl? Daryl diam gitu. Kayak rasa bersalah gitu, kayak shock, berat gitu ya. Sampai akhirnya kita malam dan habis itu kita doa, tidur. Saya ngeliat wajah Daryl, wajahnya itu sedih banget. Kayak nangis gitu, sedih gitu. Tapi saya ngeliat anak saya ini sedih juga. Itu mungkin gara-gara tadi saya, Theo, istri saya sepertinya menyalahkan dia begitu. Jadi ada rasa bersalah sepertinya. Ya Theo juga sudah garis bawahi ya, lebih baik sekarang Dek daripada nanti gini-gini. Oh. Jadi saya juga ngelihat memang Theo sudah melakukan bagian-bagian itu. Theo juga sudah jatuh bangun di situ dan dia gak mau adiknya ikut masuk dalam jebakan-jebakan seperti itu. Dan itu buat saya sangat menggairahkan, sangat menyenangkan. Allah mau orang tua itu menjadi mentor bagi anak-anaknya, kakak menjadi mentor buat adik-adiknya. Dalam satu keluarga itu yang harus terjadi. Saya harus menjadi mentor terbaik bagi anak saya dan istri saya. Kadang-kadang untuk proses mentoring saya sing tanya misalnya Theo gimana baca Alkitabnya sudah sampai mana, Daryl sampai mana. Daryl kamu sekarang teman-temannya dekat sama siapa aja. Ini Pi. Sehingga ketika apa yang
John Wesley katakan, aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku daripada para ahli teologi seluruh Inggris. Itu juga akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak kita suatu kali juga akan mengatakan, aku lebih mengenal kekristenan dari ayahku, dari ibuku, dari kakakku, daripada dari para pembicara manapun di gereja. Nah itu yang justru hebat. Jangan kebalik. Orang tua seperti tidak punya peran, kakak tidak punya peran untuk menjagai adik-adiknya. Sehingga yang terjadi adalah justru disfungsi di dalam keluarga. Nah, saudaraku sekalian, saya juga tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah sukses mendidik anak saya. Karena itu bisa sangat subjektif sekali, saudara. Orang sering mengatakan bahwa dia sukses mendidik anaknya karena ukurannya dunia. Oh, anaknya bisa sekolah juara 1. Terus kemudian anaknya punya prestasi ini, prestasi itu. Mungkin kalau itu ukurannya, maka saya belum bisa dikatakan sukses. Anak saya tidak juara 1. Paling Theo juara 6, 10 besar. Terus kemudian Daryl juga begitu. Dan kalau kita didik atau sukses merawat anak itu kalau kita memberi yang terbaik buat anak-anak. Yang terbaik juga relatif. Coba saya mau tanya ibu-ibu, yang terbaik itu buat anak apa? Susunya mesti yang termahal. Sekolahnya mesti yang termahal. Anak-anak gak boleh kelaparan. Harus terjagai, gak boleh tersakiti, gak boleh sakit. Begitu yang terbaik. Kalau itu maka eyang adalah orang yang gagal dalam mendidik anaknya. Karena anaknya ini pernah tidak sekolah 1 tahun, pernah lulus SMP, kemudian mengembara. Bukan di hutan, di Jakarta. Sempat kelaparan, sempat jadi pembantu rumah tangga, sempat jadi OB. Parno sempat tidak sekolah 3 tahun. Sempat juga jadi OB, sempat kelaparan kami. Sadi sempat salah masuk sekolah. Karena dia pengen guru masuk sekolah Alkitab. Waktu ditanya, kamu jadi apa? Jadi guru. Salah lu, masuk sini, ini sekolah Alkitab. Masa? Kalau ukurannya gizinya mesti yang terbaik, mesti makanan yang terbaik, susu yang terbaik. Saudara, saya itu makannya singkong tiwul. Yang terbaik itu menurut kacamata Alkitab adalah kalau kita bisa menolong anak kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Kalau kita bisa menggiring anak-anak kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bukan untuk mengendalikan anak kita menjadi seperti kita inginkan. Itu bukan menjadi orang tua yang sukses. Itu menjadi Tuhan bagi anak-anak kita. Kita gak boleh jadi Tuhan buat anak-anak kita. Saya bilang sama Theo, saya bilang sama Daryl, saya tidak menetapkan kalian mau jadi apa. Saya hanya memfasilitasi, mementor kalian. Suatu hari kalian harus menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Mau jadi hamba Tuhan silahkan. Mau jadi mau jadi orang yang ahli di bidang musik, multimedia, silahkan. Dulu kecil Daryl masih mau jadi pendeta. Bahkan dia bangga diceritakan guru-gurunya, disebut pendeta cilik kalau di sekolah. Karena sudah bilang, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi pendeta. Tapi belakangan berubah. Ada seorang pendeta, dicantumkan di media sosial, dia tanya ke satu anak, dia bilang, nak, kalau besar kamu jadi apa? Kalau besar aku mau jadi pendeta, Pak. Kenapa mau jadi pendeta? Karena pendeta kerjanya cuma hari Minggu. Dari Senin sampai hari Jumat gak kerja. Saya mau jadi pendeta karena kerjanya cuma hari Minggu. Kalau Daryl terbalik. Daryl kenapa gak mau jadi pendeta lagi? Papinya sibuk. Papi gak pernah punya. Papi itu kerja melulu. Jadi pendeta itu gak ada istirahatnya. Capek. Itu Daryl yang ngomong. Dek, kenapa kamu berubah? Dulu kamu masih mau jadi pendeta. Kelas 2, kelas 3. Sekarang kamu gak mau lagi. Dia bilang apa? Ya itu. Pendeta itu sibuk. Banyak kerjaan. Gak ada waktu. Memang kerjaan lain gak sibuk, Dek? Ya pokoknya gak sesibuk papi. Itu anak sekarang begitu. Tergantung kita memandangnya. Dan saya juga gak memaksa. Mau silahkan. Mau jadi apa silahkan. Dan orang tua gak boleh loh maksa-maksa anaknya. Kamu gak boleh jadi pendeta. Kamu harus jadi pendekar. Gak boleh.
Memang orang tua kita kadang-kadang gak adil, saudara. Kalau anaknya itu pinter banget, wah nanti kamu masuk UI ya. Kayaknya kamu punya IQ bagus nih, kamu masuk UI ya. Yang agak bagusan, kamu nanti masuk Trisakti ya. Yang meler setengah idiot itu, sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Gak boleh kita begitu. Kenapa untuk jadi hamba Tuhan mesti yang idiot? Kita salah di situ Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi kalau kita mau melakukan tanggung jawab ini, maka kita nggak bisa mendelegasikan kepada orang lain. Kita harus mengambil tanggung jawab. Kalau di Alkitab dijelaskan standar seorang pendidik jemaat harus dihormati oleh anggota keluarganya, harus bisa mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anak para pengurus, para pelayan Tuhan di SBC harusnya anak-anak yang baik, terhormat juga anak-anaknya. Tidak kasus sana kasus ini. Tapi tidak menjadi satu kepastian bahwa semua orang yang baik anaknya pasti baik. Contoh dalam Alkitab siapa? Samuel. Samuel tuh punya anak siapa namanya? Yoel dan Abia. Anak-anaknya tidak takut Tuhan. Ini bukan Samuel yang ini ya saudara. Jadi memang nggak jadi satu catatan pasti bahwa kalau seorang itu sudah cinta Tuhan pasti anak cinta Tuhan. Tapi kita harus berjuang sebisa mungkin supaya anak-anak kita cinta Tuhan. Nah pertanyaan yang kedua nanti, bagaimana kalau saya tidak menikah Pak? Saya tidak punya anak, apakah saya tidak bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saya? Nah itu yang kedua. Yang kedua tanggung jawab mengurus anak-anak rohani. Salah satu sifat dasar manusia yang sudah jatuh, sifat dasar kita yang sudah jatuh ini adalah egois, mementingkan diri sendiri. Pernah di sebuah survei dilakukan, saudaraku sekalian, semua dikasih kertas dan pulpen, suruh menulis. Dan waktu dicek apa isi tulisannya, semua tentang dirinya sendiri. Ada yang nulis tentang nama kucingnya, nama anjingnya, nama anaknya, nama pacarnya, nama pasangannya. Itu sifat dasar manusia, selalu memikirkan diri sendiri saja. Untuk anak jasmani gak usah dibilang saudara, kita pasti korban habis-habisan. Kalau kita punya anak jasmani kita pasti urus secara luar biasa, kita korban waktu, tenaga, uang semua untuk anak jasmani kita. Tapi pertanyaannya untuk anak-anak rohani, untuk jiwa-jiwa, kita bisa gak tetap mengurus mereka sama seperti mengurus anak-anak sendiri? Nah ini saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan, Paulus pernah mengatakan bahwa dia merasakan sakit bersalin dalam kitab Galatia. Masa Paulus mau melahirkan anak jasmani? Enggak. Paulus laki-laki. Paulus sedang bergumul untuk melahirkan jiwa-jiwa. Kemarin di waktu bimbingan pernikahan ada yang tanya, Pak, kalau tujuan dari pernikahan itu melahirkan anak-anak ilahi, bagaimana dengan yang tidak menikah seperti pastor, orang yang punya panggilan tidak menikah? Saya bilang mereka punya anak-anak rohani. Mereka bisa mengarahkan, mengalokasikan waktu, uang, tenaga, perhatiannya untuk mengasuh, mendidik anak-anak rohani mereka. Total, justru tidak ada hambatan. Menikah itu baik, nggak menikah kalau untuk pelayanan lebih baik lagi kata firman Tuhan. Siapa di sini mau panggil nggak menikah? Lebih baik lagi kalau untuk melayani Tuhan. Jauh lebih baik kata Paulus. Heri, nggak ada saudara, nggak ada tanda-tanda itu mah Heri. Tapi nggak tahu juga orang bisa berubah. Biasanya karena panggilan tertentu, wah melihat ladang pelayanan, kemudian dia terpanggil untuk tidak menikah dan konsentrasi untuk merawat anak-anak rohani. Di sini ada Cik Lani yang baru saja kehilangan mama terkasih. Kami juga atas nama jemaat mengucapkan turut sepenanggungan ya Cik ya. Saya juga tadi pagi ngomong, waduh, saya itu masih membayangkan tante itu jalan terus kemudian ketemu terus ngobrol gitu, logatnya gitu. Saya masih ingat sekali. Kemarin saya titip pesan juga dalam khotbah saya kepada Cik Lani.
Sekarang Cik Lani mungkin sudah tidak memapah mama lagi. Tapi ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dipapah. Bukan secara jasmani. Rasanya gak cocok kalau Cik Lani memapah Aini. Tetapi kalau memapah jiwa-jiwa rohani dalam arti kiasan, menolong mereka bertumbuh, melayani mereka yang gak ke gereja diperhatikan, mereka yang terhilang dibawa kembali kepada Tuhan, itu juga artinya memapah. Dan di gereja itu butuh orang-orang seperti itu. Nanti siang hari saya sampaikan mengenai pekerjaan Bapak. Saudara, kita ini memang egois. Kalau anak sendiri kita alokasikan uang, tenaga, perhatian total habis-habisan. Tapi kalau anak orang lain kita gak peduli. Mau mati, mau gak sekolah, mau terlantar, terserah. Kita gak boleh begitu. Sekali waktu seorang hamba Tuhan, dia bergumul, dia tuh mengangkat anak. Tapi dia gak pernah punya betul-betul hati untuk anaknya itu, anak asuh. Anaknya bahkan sudah sampai remaja dan anaknya itu gak pernah punya hubungan batin dengan dia. Sampai satu kali dia berdoa dan waktu doa, dalam doanya itu Tuhan bicara begini, kamu kenapa kok gak terima anak itu dengan sepenuh hati? Dia bilang itu anak angkatku Tuhan, bukan anak dari darah dagingku. Dan Tuhan ngomong begini, kamu juga bukan anak jasmaniku, kamu anak angkatku juga. Artinya engkau jadi anak Allah juga karena diangkat jadi anak Allah. Jadi kamu juga, kalau kamu gak bisa nerima orang seperti itu, bagaimana aku bisa nerima kamu? Dan dia sadar, dia menangis. Dan dia peluk anaknya itu, dia minta maaf sama anaknya. Dan dia berkata, mulai sekarang aku menerima engkau secara total. Gampang, saudara, perhatiin anak sendiri itu gampang. Karena kita ada hubungan darah, ikatan. Tapi anak-anak orang lain, jiwa-jiwa itu sulit Bapak Ibu. Tapi kita harus berlatih seperti Paulus berlatih. Memperhatikan, menolong, membawa mereka kepada Tuhan. Menyediakan mungkin sedikit uang kita, gaji kita untuk menolong orang-orang yang tidak sekolah, anak-anak yang terlantar. Jangan kita menjadi egois. Itu bukan tanggung jawab PKS saja, itu bukan tanggung jawab gembala, itu bukan tanggung jawab ketua bidang, guru sekolah minggu, itu tanggung jawab kita semua. Anak-anak rohani, adik-adik rohani. Sama seperti sebuah keluarga memerlukan bukan sekedar makan, tempat tinggal dan pendidikan sekolah formal. Anak-anak rohani juga bukan sekedar butuh tempat ibadah. Dia butuh suasana nyaman di gereja, diterima, disayangi, dididik juga secara benar. Kalau makanan di rumah gizinya harus cukup, makanan di gereja gizi rohaninya juga harus cukup. Jangankan kita ini kasih waktu buat mereka, saudaraku sekalian. Kadang-kadang waktu kita diambil saja, perhatian kita diambil saja, kita marah loh saudara. Misalnya saudara biasa diperhatikan sama PKS saudara, terus tiba-tiba ada jiwa baru, PKS saudara gak bisa perhatikan saudara lagi, saudara marah. Gara-gara PKS tidak perhatikan saudara lagi. Padahal saudara kalau udah gak diperhatikan berarti saudara mulai tumbuh dewasa dan mulai harus memperhatikan adik-adik rohani yang lain. Terus hukumnya begitu. Kemarin dalam status saya sampaikan gini, jangan kagum dengan orang yang hamba Tuhan yang mengatakan dia punya passion untuk Tuhan. Tapi dia gak punya passion untuk orang yang terhilang. Karena orang yang punya passion untuk Tuhan itu cari banyak dicari. Aku rindu, aku haus akan Tuhan. Dia punya passion untuk Tuhan. Tapi mencari orang yang punya passion untuk orang-orang yang terhilang itu hanya sedikit di dalam gereja. Sedikit sekali. Coba lihat, ada jiwa-jiwa baru, orang-orang yang terhilang. Berapa banyak orang mau memperhatikan ini, orang kesepian, orang yang mungkin sudah antara hidup dan mati kerohaniannya. Berapa banyak orang mau memperhatikan orang-orang begini? Sedikit sekali. Makanya saya setuju dengan Billy Graham yang berkata, orang yang tidak punya belas kasihan buat yang terhilang tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak bisa. Saudara pelayanan di sini tapi saudara gak punya belas kasihan buat jiwa-jiwa, buat yang terhilang, kemungkinan besar saudara hanya menjadi hamba gereja, bukan hamba Tuhan. Pelayan gereja dan bukan pelayan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berlatih untuk bersentuhan dengan jiwa-jiwa, menolong orang yang tidak mampu, merawat adik-adik rohani mereka yang baru bertobat, mereka yang mungkin kategori baru dalam gereja, dalam komunitas kita. Kita tolong mereka, kita bimbing mereka, kita dewasakan mereka. Kiranya Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin.